Latar belakang dari tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik unik, yaitu bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Ini terjadi ketika proses pencucian uang mengikuti tindakan kejahatan lain yang menghasilkan uang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan sehingga terlihat legal. Latar belakang dari tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik unik, yaitu bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Ini terjadi ketika proses pencucian uang mengikuti tindakan kejahatan lain yang menghasilkan uang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan sehingga akan terlihat legal. Kronologi dari kasus tersebut yaitu KPK telah menetapkan Amran H. Mustari, Kepala BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Dia diduga menerima lebih dari 15 miliar rupiah dari pengusaha melalui PT Windu Tunggal Utama. Adapun juga anggota DPR yang menerima suap tersebut yaitu Damayanti Wisnu Putranti, yaitu dengan sebesar 8,1 miliar rupiah terkait proyek yang sama juga. Uang suap itu diterima dalam 3 tahap, termasuk dari Abdul Khoir, Direktur PT Windu Utama. Selain itu, ada juga dugaan bahwa Amran memberikan uang kepada beberapa pejabat di Kementerian PUPR. Pertama, pengertian pencucian uang atau money laundering. Perkembangan kejahatan sangat dipengaruhi perubahan sosial masyarakat. Semakin tinggi peradaban manusia, maka semakin kompleks kejahatan yang muncul dalam masyarakat. Perubahan peradaban manusia dibuktikan dengan munculnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sarana dan lahan yang subur untuk munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah salah satu contoh tindak pidana yang timbul pada masa peradaban manusia yang semakin tinggi. Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Pencucian uang atau money laundering menurut S.R. Syahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul yang uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain, dan terutama masukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Metode pencucian uang money laundering. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Unsur-unsur dimaksud yaitu setiap orang atau korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan pasal 3 junto pasal 6.
pencucian uang mempunyai banyak bentuk, pencucian uang pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap penempatan atau placement stage. Penempatan adalah langkah pertama dalam pencucian uang di mana penjahat menyalurkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan menggunakan berbagai metode, termasuk perjudian dan penyelundupan mata uang. Pada tahap ini, para pelaku kejahatan yang memperoleh keuntungan haram pasti akan mencari cara untuk memurnikannya agar dapat dimanfaatkan dengan leluasa. Kejahatan seperti korupsi, penipuan, penyuapan, penculikan, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, dan penyelundupan dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan uang. Penjahat memperoleh hasil ilegal dan mencari cara untuk membuangnya tanpa menarik perhatian penegak hukum untuk menggunakan dana tersebut. Penjahat harus menyamarkan asal-usul dana tersebut agar tampak sah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyelundupkan uang tunai atau instrumen moneter cair yang tidak sah. Yang kedua, memadukan hasil yang tidak sah dengan hasil yang sah seperti dana tidak sah yang dimasukkan ke dalam bisnis bahan makanan yang padat modal. Yang ketiga, membeli mata uang asing dengan dana yang tidak sah. Yang keempat, pembelian sekuritas atau asuransi secara tunai. Tahap penyebaran layering stage. Begitu hasil kejahatan memasuki sistem keuangan, pelaku pencucian uang melakukan serangkaian operasi penebusan atau transfer dana untuk memisahkan atau menjauhkan hasil dari sumbernya. Dana ini dapat ditransfer melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan atau pelaku pencucian uang dapat dengan mudah mentransfer dana tersebut melalui transfer dana elektronik ke sejumlah bank di belahan dunia lain. Tindakan berdasarkan pasal yang mendistribusikan hasil kejahatan ke negara-negara tanpa rezim anti-pencucian uang dalam beberapa kasus dapat dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran untuk pembelian barang atau jasa tersebut seolah-olah sebagai tindakan hukum yang sah. Format kegiatan ini biasanya mencakup yang pertama, transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah negara. Yang kedua, penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. Yang ketiga, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun sell company. Kumpulan atau integration stage. Setelah mulai tahap-tahap placement atau layering di atas uang kotor tersebut, digabungkan kembali setelah uang tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang sah. Dengan demikian, nampaknya aktivitas yang dilakukan saat ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas ilegal sebelumnya, dan pada titik inilah uang kotor tersebut telah dicuci. Sampai saat itu, uang masuk kembali ke perekonomian arus utama dalam bentuk yang tampaknya sah dan tampaknya berasal dari transaksi yang sah. Belakangan ini, kejahatan pencucian uang semakin sering terjadi dan kompleks, seperti yang terjadi di Maluku. Seorang pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Nasional melakukan kasus suap terhadap proyek jalan di Maluku. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Badan Pelaksanaan Jalan BPJN Maluku Utara Amran Hamustari sebagai tersangka. Amran diduga terlibat kasus dugaan suap yang melibatkan anggota DPR yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Amran diduga menerima uang lebih dari 15 miliar rupiah dari pengusaha melalui CEO PT Windu Tunggal Utama Abdul Qair. Dari kronologi kasus suap terlihat bahwa kasus ini menggunakan metode tahap integrasi atau tahap penagihan. Tahap inilah yang menggabungkan uang kotor setelah melewati tahap-tahap investasi atau stratifikasi di atas yang kemudian digunakan. Kegiatan hukum yang berbeda atau tahap ini merupakan usaha untuk menggunakan hasil kejahatan yang tampaknya sah untuk konsumsi langsung maupun investasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak memperhitungkan hasil yang sebenarnya dapat dicapai dan besarnya biaya yang dilakukan karena tujuan utamanya adalah menyembunyikan atau menghilangkan asal-usul uang tersebut sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan dengan aman. Seperti dijelaskan dalam kasus di atas, Amran diduga menerima uang lebih dari 15 miliar dari pedagang melalui CEO PT Windu Utama Tunggal Abdul Qair
Lambat laun, ia memberikan sejumlah uang kepada berbagai pihak untuk proyek pembangunan jalan tersebut. Uang tersebut diberikan sedemikian rupa sehingga program yang diinginkan anggota panitia 5 DPR berupa anggaran proyek pembangunan jalan disetujui Kementerian PUPR. Adapun beberapa dampak yang disebabkan dari pencucian uang tersebut. Yang pertama itu dampak di masyarakat umum. Ada beberapa dampaknya, itu salah satunya di sektor ekonomi. Dari pencucian uang meliputi distorsi perekonomian dengan uang yang legal masuk ke sektor legal, mengganggu persaingan bisnis yang sah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pencucian uang juga dapat melemahkan sistem keuangan dengan potensi memanipulasi sistem keuangan dan menyebabkan inflasi dan mengganggu stabilitas nilai tukar. Selain itu, kegiatan pencucian uang juga dapat meningkatkan tingkat kejahatan dan keterkaitannya seperti aktivitas kriminal lainnya, yaitu perdagangan narkoba dan terorisme, yang dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan mengancam keamanan masyarakat. Yang kedua yaitu dari sektor sosial. Dari pencucian uang termasuk dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi keuangan, yang dimana mengakibatkan ketidakpercayaan dan apatisme serta menghambat pembangunan sosial. Selain itu, pencucian uang juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dengan keuntungan yang dinikmati oleh segelintir orang, memperdalam kesenjangan ekonomi, dan memperparah kemiskinan. Selain itu, tindakan ini juga dapat merusak moral bangsa dengan memperkuat perilaku korupsi serta mengancam nilai-nilai moral yang berpotensi menciptakan generasi penerus yang kurang memiliki integritas. Selain dampak untuk masyarakat umum, ada juga dampak untuk masyarakat Maluku itu tersendiri, yaitu pertama ada di bidang ekonomi di sektor pariwisata di Maluku, yang merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian daerah, yang dapat dirugikan oleh adanya pencucian uang digunakan untuk membiayai kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba dan perjudian. Nelayan dan petani di Maluku dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke modal karena uang hasil pencucian uang menyebabkan persaingan tidak sehat di sektor keuangan. Adapun beberapa dampak yang disebabkan dari pencucian uang tersebut. Yang pertama itu dampak di masyarakat umum. Ada beberapa dampaknya, itu salah satunya di sektor ekonomi. Dari pencucian uang meliputi distorsi perekonomian dengan uang yang legal masuk ke sektor legal, mengganggu persaingan bisnis yang sah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pencucian uang juga dapat melemahkan sistem keuangan dengan potensi memanipulasi sistem keuangan dan menyebabkan inflasi dan mengganggu stabilitas nilai tukar. Selain itu, kegiatan pencucian uang juga dapat meningkatkan tingkat kejahatan dan keterkaitannya seperti aktivitas kriminal lainnya, yaitu perdagangan narkoba dan terorisme, yang dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan mengancam keamanan masyarakat. Yang kedua yaitu dari sektor sosial. Dari pencucian uang termasuk dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi keuangan, yang dimana mengakibatkan ketidakpercayaan dan apatisme serta menghambat pembangunan sosial. Selain itu,
Pencucian uang juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dengan keuntungan yang dinikmati oleh segelintir orang, memperdalam kesenjangan ekonomi, dan memperparah kemiskinan. Selain itu, tindakan ini juga dapat merusak moral bangsa dengan memperkuat perilaku korupsi serta mengancam nilai-nilai moral yang berpotensi menciptakan generasi penerus yang kurang memiliki integritas. Selain dampak untuk masyarakat umum, ada juga dampak untuk masyarakat Maluku itu tersendiri, yaitu pertama ada di bidang ekonomi di sektor pariwisata di Maluku yang merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian daerah yang dapat dirugikan oleh adanya pencucian uang digunakan untuk membiayai kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba dan perjudian. Nelayan dan petani di Maluku dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke modal karena uang hasil pencucian uang menyebabkan persaingan tidak sehat di sektor keuangan. Yang kedua ada dampak sosial. Masyarakat Maluku dapat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah jika pencucian uang tidak ditangani dengan serius. Generasi muda di Maluku dapat terpengaruh oleh budaya korupsi dan menganggap pencucian uang sebagai hal yang biasa. Dan denda bagi pelaku suap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pencucian uang adalah proses ilegal untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal melalui aktivitas ilegal. Kasus pencucian uang yang terkait dengan suap proyek jalan di Maluku yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan contoh nyata dari korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Dari pembahasan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan yang penting, yaitu tujuan utama dari pencucian uang adalah untuk menyamarkan jejak uang ilegal agar terlihat berasal dari sumber yang sah dan legal. Pencucian uang melibatkan serangkaian langkah-langkah seperti penempatan, penyamaran, dan integrasi untuk menyamarkan jejak uang ilegal. Pencucian uang merupakan kegiatan kriminal yang merugikan perekonomian negara dan dapat digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal lainnya. Selain itu juga berdampak sosial dan dampak terhadap masyarakat. Pencucian uang dilarang oleh hukum di hampir semua negara dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berat bagi pelakunya. Berikut saran yang dapat kami masukkan, yaitu investasi dalam sistem manajemen proyek berbasis teknologi sangat penting untuk memfasilitasi pelacakan yang jelas dari awal hingga akhir proyek. Dengan menggunakan platform elektronik untuk audit otomatis pelaporan waktu nyata dan manajemen dokumen proyek, publik dapat mengakses semua dokumen terkait proyek melalui portal transparansi online termasuk kontrak, laporan keuangan, dan evaluasi kinerja. Untuk memastikan inspeksi publik yang efektif, materi ini harus diperbarui karena secara berkala dan mudah dipahami. Organisasi pengawasan yang tidak memiliki harus lebih diperkuat dalam melaksanakan audit dan inspeksi proyek infrastruktur dengan cara mengalokasikan kekuasaan dan sumber daya yang cukup untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta mengidentifikasi kemungkinan penyelewengan keuangan atau perilaku yang tidak etis. Adanya transparansi, kesetaraan, dan kurangnya campur tangan politik atau konflik kepentingan lainnya sangat penting agar
proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.